Bagaimana perkembangan di pasar komoditas? Kita telah terhubung dengan analis Monex Investindo Futures, Vicky Amarnani. Selamat pagi, Pak Vicky. Selamat pagi. Kalau kita berbicara soal emas yang pekan lalu ditutup naik, untuk hari ini apakah emas akan kembali menguat atau akan terjadi aksi profit taking untuk emas sendiri, Pak Vicky? Ya, kalau saya lihat ini emas masih akan didukung. Sekarang emas tahun ini udah naik 17% di level $1.771 per troy ounce. Okay. Ada resistance di level 1.825. Mungkin dia bisa koreksi beberapa puluh dolar gitu dari level sekian, karena biasanya kalau udah rally kuat suka ada profit taking sedikit. Tapi kalau gambar besarnya atau medium termnya, saya masih lihat emas naik, dan bahkan untuk tahun ini saya masih lihat bisa tembus $2.000 per troy ounce. Jadi saya masih sangat positif terhadap emas karena banyak faktor seperti suku bunga rendah di Amerika Serikat, apalagi suku bunganya 0%, di Eropa negatif. Jadi hedge sebagai investasi safe haven, inflasi dengan printing atau dengan QE dari seluruh bank sentral dunia sebesar 8 triliun. Jadi faktor-faktor ini akan dukung harga emas. Oke, artinya masih bisa optimis bahwa emas ini masih bisa menembus angka 2.000 begitu. Apa yang sebaiknya dilakukan? Langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh para pelaku pasar begitu untuk melihat peluang bahwa emas bisa saja menembus 2.000, namun juga tadi Anda katakan dalam minggu ini mungkin juga bisa terkoreksi lagi begitu. Betul. Jadi kalau saya lihat mungkin ada dua pilihan. Kalau misalnya untuk trader yang short term, itu harus menggunakan trading teknikal dengan rencana trading take profit di mana, stop loss di mana. Tapi untuk trader yang mau lebih jangka panjang, pelemahan di emas itu jadi kesempatan untuk dikumpulkan dan membeli ya. Oke, masih tetap disarankan untuk buy begitu ya, untuk emas ya. Tapi kalau untuk kenaikan harga emas untuk sekarang ini begitu, sentimen apa sebenarnya yang paling mempengaruhi pergerakan ya Pak Vicky? Ya, kekhawatiran pasarnya nih sebenarnya coronavirus juga, karena COVID kan kasus seluruh dunia udah melewati 10 juta cases. Jadi itu yang terutama. Kita juga ada pemilu Amerika Serikat antara sekarang Donald Trump dan Joe Biden, itu yang jadi kekhawatiran juga di pasar, karena harga emas internasional itu terhadap US dollar. Jadi dampak terhadap mata US dollar sangat mempengaruhi harga emas juga. Oke, kalau pernyataan dari IMF sendiri terkait resesi ekonomi dunia, apakah ini juga mempengaruhi terhadap pergerakan emas hingga saat ini? Ya, sangat pengaruh. Justru kalau misalnya forecast-nya tambah diturunkan lagi, itu dampak positif terhadap emas. Tapi sebenarnya banyak analis itu sudah ekspektasi untuk kuartal 2, kuartal 3 itu datanya akan buruk akibat COVID. Oke, tapi setidaknya masih tepat untuk menjadi safe haven begitu untuk disasar para pelaku pasar ya. Betul. Kita beralih ke masih safe haven, suku bunga rendah, akibat quantitative easing ini atau likuiditas yang dikasih oleh central bank, mereka akan mencetak uang lebih banyak. Akibat itu bisa jangka panjangnya akan ada inflasi, itu akan positif terhadap emas juga. Oke, baik. Kita beralih ke CPO, Pak Vicky. Ini harga CPO yang kemarin turun setelah terus rally. Pergerakan Olen untuk hari ini seperti apa? Saya masih lihat itu dia akan bergerak dalam range, tapi untuk jangka menengah saya masih lihat menurun. Jadi mau Olin, CPO, mau harga minyak dunia, WTI, Brent oil, ini semua akibat kalau kita lihat di Indonesia pun data bulan Mei gitu, ekspor dan importnya itu dua-duanya menurun. Justru ekspornya menurun 29% di bulan Mei gitu. Itu akibatnya produk-produk komoditi itu akan dampak negatif, dan itu bukan hanya Indonesia aja. Akibat COVID, akibat hambatan di seluruh dunia, kebutuhan untuk ekspor impor banyak negara di Southeast Asia itu dampak negatif semua. Jadi untuk jangka menengah maupun misalnya komoditi secara keseluruhan kecuali emas, saya lihat masih negatif untuk medium term. Tapi kalau misalnya untuk short term trading ya itu tergantung momentumnya sekarang. Oke, menunggu momentum begitu ya untuk CPO ya. Di range berapa untuk level dari CPO saat ini kira-kira Pak Vicky untuk pekan ini saja? Untuk pekan ini saja saya masih lihat di range sekarang segini, mungkin pergerakannya bisa range-nya volatilitasnya sekitar 5%. Oke, baik. Kalau untuk memasuki new normal ini, banyak kegiatan ekonomi yang sudah mulai dibuka, begitu semua orang sudah memasuki fase new normalnya. Apakah ini masih cukup menarik atau positif bagi kopi ataupun coklat?
Untuk saya masih cukup sensitif ya, karena kita lihat akibat dari Amerika Serikat juga ya. Kalau kita lihat di Texas itu kasusnya mulai meningkat lagi, sekarang mereka lagi mulai ketat lagi peraturannya. Tapi ada beberapa daerah seperti New York di US itu masih cukup lancar jalannya. Jadi akibat itu mungkin dari Amerika Serikat secara keseluruhan karena US dollar, tapi kalau saya lihat di Indonesia pun kasus masih meningkat, sangat sensitif. Jadi ada untuk produk seperti kopi, kalau ada rally yang kuat, kita maksudnya harus prudent, harus take profit. Jadi saran saya short term trading aja dengan produk-produk Untuk kopi, seperti short term kopi. trading. Oke, baik. Terima kasih Pak Fikri Amarani telah bergabung bersama kami, analis Monex Invest in the Futures di IDX Opening Bell. Thank you.